Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Ketika kita terjebak di suatu tempat, mungkin yang ada di pikiran kita ialah ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Apalagi di sana kita dihadapi dengan kenyataan harus berkumpul dengan para penculik yang kejam. Dan yang lebih edan lagi, kita tidak sadar dengan kelakuan mereka. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film penculikan dengan konsep plot twist ya yang sedikit membuat kita olohok lah. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Dio wae. Film diawali dengan adegan beberapa orang yang berkumpul. Di sana terlihat aktor utama kita yang bernama Derby ikut dalam perkumpulan tersebut. Perkumpulan itu sendiri merupakan sebuah konseling untuk orang-orang yang terlibat dalam suatu masalah. Entah itu masalah cicilan, percintaan, atau utang yang belum lunas ke Bang Emok. Di tengah percakapan, Derby mendapatkan telepon dari saudaranya yang mengatakan bahwa ibunya sedang sakit parah. Sontak, hal tersebut membuatnya panik dan berencana untuk menghubungi pihak asrama agar bisa pergi dari tempat itu. Namun begitu, hal tersebut tidak serta-merta membuat pihak asrama mengizinkannya pergi sebelum dia mendapatkan izin dari dokter yang menanganinya. I need to make a call. My mom is in the hospital. I have to... Darby, you know the rules. I have to speak with Dr. Fletcher. Ketika malam hari, Derby memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Walaupun dia sadar bahwa hal tersebut akan membuatnya dalam masalah besar, namun begitu dia tidak peduli dengan semua itu. Kemudian dengan membawa beberapa barang seadanya, dia berusaha mengelabui para penjaga untuk bisa lolos dari tempat tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Dengan berbekal sebuah obeng, Derby mencoba mencongkel sebuah kontak mobil yang terparkir. Walaupun di dunia nyata hal tersebut amatlah sulit, akan tetapi dengan semangat cicilan yang masih banyak dia bisa membuat mobil itu menyala. Hingga akhirnya dia bisa membawa mobil itu dengan keadaan yang gurung-gusu. Di tengah cuaca buruk, Derby melanjutkan perjalanannya untuk bisa sampai ke rumahnya yang berjarak cukup jauh dari tempatnya sekarang. Dia pun mencoba mengambil rute yang berbeda agar cepat sampai ke tempat tujuan. Tapi ternyata hal itu bukanlah ide yang baik. Karena wilayah itu benar-benar sedang dilanda badai yang cukup dahsyat. Sampai akhirnya di tengah perjalanan Derby memutuskan menepi untuk beristirahat. Di tempat itu dia membawa sebuah barang yang cukup berbahaya dan musingken, yaitu tepung jahat alias narkoba yang berjenis sabu-sabu. Keadaan pun mulai menegang manakala dia dihampiri oleh seorang polisi yang bertugas di tempat tersebut. Dalam keadaan panik, dia mencoba untuk bersikap santai dan menyembunyikan narkoba yang dia bawa. Beruntung, si polisi tidak curiga dengan gerak-gerik Derby yang sebenarnya dia amat khawatir dengan keadaannya. Kemudian, si polisi memberi pilihan kepada Derby untuk putar balik atau menunggu di checkpoint terdekat, sebelum dia kembali melanjutkan perjalanannya pada malam itu. You got two choices. You can either head back down a few hundred yards up the road. You can wait it, or I opened up the visitor center for some folks. Ma'am, you need to decide now. Ketika sudah sampai di tempat peristirahatan, Derby melihat beberapa orang yang tampak mengalami hal yang sama dengan seperti apa yang dia alami sekarang. Di tempat itu ada 4 orang asing yang tampak tidak mengenal satu sama lain, kecuali sepasang suami istri yang terlihat ada di sana. Tanpa membuang waktu, Derby berusaha mencari sinyal agar bisa menghubungi saudaranya, berharap dia mendapatkan berita perihal sang ibu yang terbaring sakit. Akan tetapi, besarnya badai membuat tempat itu terisolir dari pemukiman penduduk. Hingga sinyal pun tidak mau sampai ke tempat tersebut. Derby pun tidak patah arah untuk mencari sinyal yang bisa dia gunakan. Kemudian, dia pergi keluar rumah berharap di sana bisa menemukan sinyal walaupun hanya satu bar saja. Di tengah upayanya untuk mencari sinyal, Derby menemukan sebuah hal yang aneh, yaitu bekas tangan seseorang di dalam mobil. Dengan cepat, dia pun berusaha masuk ke dalam mobil itu. Namun, alangkah terkejutnya Derby ketika menemukan seorang anak yang sedang tersekap di dalam mobil tersebut. Kepanikan pun jelas melanda Derby kala itu. Namun begitu, dia berusaha tenang menghadapi keadaan tersebut. Tak lupa dia memotret plat nomor mobil itu, berharap itu akan membantunya suatu saat nanti. Di saat yang bersamaan, dia melihat seseorang yang ada di dalam rumah sedang memperhatikan apa yang sedang dia lakukan saat itu. Pada momen ini saya sedikit gregetan dengan ulah si Derby yang tidak berusaha meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sana gitu. Ya, terlepas ada salah seorang penculiknya,
Kenapa gitu tidak teriak? Toh satu orang penculik pasti kewalahan menghadapi jumlah orang-orang yang ada di sana. Ya, tapi ya sudahlah. Pada akhirnya Debbie memutuskan untuk pergi ke rumah dan lebih memilih untuk mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Salah seorang yang ada di sana mengajak mereka untuk bermain kartu. Dia bernama Ed, mantan militer yang sudah pensiun. Walaupun begitu, Debbie masih tetap mewaspadai orang itu karena semua orang berpotensi untuk menjadi penculiknya. Ed. Sandy. Di tempat itu pula ada dua orang pria yang bernama Lars dan As. Kemudian ada seorang wanita yang tak lain adalah istri dari Ed yang bernama Sandy. Sambil terus mengamati mobil, Debbie mulai bertanya dari mana asal mereka, berharap dia bisa mendapatkan petunjuk sesuai plat nomor mobil itu. Debbie pun mulai curiga kepada salah seorang yang bernama Lars. Selain asalnya berdekatan dengan plat nomor mobil itu, dia juga bersikap aneh seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, kecurigaan Debbie mulai terbukti manakala tanpa ada angin dia tiba-tiba emosi kepada orang-orang yang ada di sana. Oh, hey, buddy. Schooled in your own game. That's a bad beat. You need to relax, young man. Relax. Merasa sudah mengetahui siapa penculiknya, Debbie pun berusaha menghubungi 911 dan mengirim foto plat nomor tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi kendala sinyal menjadi penghalang Debbie untuk melakukan hal itu. Tak punya pilihan lain, akhirnya Debbie memberanikan diri untuk menolong si korban. Tanpa dia sadari, ternyata Lars juga akan pergi ke mobil tersebut. Upaya Debbie pun kembali terhalang karena keberadaan Lars di mobil itu. Hingga akhirnya dia bersembunyi di dalam sana dan menggunakan selimut yang ada di mobil sang penculik. Sementara itu, Ed mulai curiga ada yang aneh dari gerak-gerik Lars. Di dalam mobil sendiri, Debbie bersiap untuk menyelang Lars. Namun begitu, nyalinya menciut manakala dia mengetahui bahwa Lars membawa senjata api. Beruntung, Lars tidak menyadari keberadaan Debbie dan langsung pergi dari tempat itu. Setelah Lars pergi, saya lagi-lagi dibuat jengkel manakala Debbie lebih memilih untuk mencari bantuan dan hanya meninggalkan si anak dengan sebuah cutter. There's not much time. Listen. I keep you here when he comes back. I'll come back. I promise I will. Setelah Debbie pergi, Lars kemudian ke mobil itu dan menyadari bahwa ada seseorang yang baru saja meninggalkan mobilnya. Dengan cepat, ia pun berusaha mencari tahu siapa orang tersebut. Sementara itu, Debbie yang sudah kembali ke dalam rumah bertemu dengan As. Di saat yang bersamaan, Lars datang ke tempat itu dan memergoki Debbie yang sedang berpura-pura ngelamot As agar Lars tidak curiga kepada dirinya. Setelah Lars pergi, barulah Debbie bercerita kepada As tentang kejadian yang baru dia alami. Kemudian, As menyarankan untuk menghubungi polisi agar masalah ini selesai. Namun hal itu akan sia-sia saja mengingat susahnya mendapatkan sinyal di tempat tersebut. Dia pun teringat kepada Ed yang seorang mantan militer untuk meminta bantuan kepada dirinya. Namun lagi-lagi hal itu urung dilakukan karena Lars mempunyai pistol dan hal itu tentunya akan merepotkan. He has a little girl tied up in his van. You sure? Yes, We need to call the cops. I tried. She's little, like. What do we do? Untuk berjaga-jaga, Debbie dan As akan mencari senjata seadanya yang bisa mereka gunakan. Kemudian Debbie akan pergi ke mobil itu untuk menyelamatkan si anak. Sementara itu dia meminta As untuk melindungi dirinya jika Lars melakukan tindakan yang membahayakan. Di dalam mobil itu sendiri, Debbie berusaha sekuat tenaga membuka ikatan yang ada di tangan dan mulut si anak. Setelah membuka lakban yang ada di mulutnya, si anak justru mengatakan hal yang di luar dugaan. But where are the men? Men? The ones who took me. How many men? Two. Ternyata selama ini As dan Lars adalah satu komplotan dalam upaya penculikan anak tersebut. Dan yang lebih membahayakan lagi, As telah mengetahui rencana selanjutnya yang akan Debbie lakukan. Sehingga mau tidak mau hal itu membuat Debbie kembali mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan anak itu. Dan lebih memilih menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Satu hal yang menjadi harapan Debbie adalah kepekaan Ed yang mulai curiga ada yang tidak beres dari semua ini. Namun begitu, hal tersebut tidak serta-merta membuat Debbie bisa aman dari kejaran As dan Lars. Dia pun sekuat tenaga berlari untuk bisa menyelamatkan dirinya dari kejaran para penculik itu.
Tapi sayang, rencananya untuk pergi dari tempat itu harus terhenti manakala Ash menodongkan senjatanya ke arah dirinya. Di luar sendiri, Ed mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dia menghampiri mobil para penculik untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Di dalam mobil si anak justru hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa, karena menganggap bahwa Ed adalah salah satu penculik yang masih menjaga mobil itu. Padahal waktu itu dia bisa saja berteriak mengingat lakban pada mulutnya sudah terlepas. Dan hal ini benar-benar membuat saya gregetan sebagai penonton yang melihatnya. Karena tidak mau Ed sampai curiga, Ash menyuruh Derby untuk berpura-pura tenang di hadapan sang mantan militer dan istrinya tersebut. Di luar dugaan, si anak sudah bisa melepaskan ikatannya hingga dia bisa keluar dari mobil. Tapi yang membuat saya kesal yaitu posisi duduk Ed dan istrinya yang membelakangi pintu dan jendela. Hingga dia tidak bisa melihat kalau si anak sudah bisa lolos dari tempat itu. Aduh. That wasn't your goddamn story to share. Sorry about your dad. Now, you might want to think harder before you open your damn mouth. Setelah itu Rush mencoba pergi keluar untuk mengejarnya. Dan tentu saja hal itu tidak dibiarkan oleh Derby yang langsung menyusulnya keluar. Rencana berbeda justru dilakukan oleh Ash yang mencoba menghadang upaya Derby dengan cara memukulnya. Hingga terjadi perkelahian yang melibatkan Derby dan Ash di tempat itu. Tak berselang lama Rush datang ke tempat itu dan mencoba melerai mereka karena dia kesulitan menemukan si anak. Kemudian dengan sedikit mengancam Ash memerintahkan Derby untuk membantu mereka mencari anak itu. Tanpa dia sadari, kunci mobil di sakunya jatuh di tempat itu dan langsung diambil oleh Derby. Ketika mereka bertiga sedang mencari keberadaan si anak, Derby kemudian berusaha kabur dari pengamatan para penculik dengan memanfaatkan keberadaan pohon yang ada di tempat itu. Ash sendiri menembakkan pistolnya yang hal itu didengar oleh Ed yang berada di dalam rumah. That was a gunshot. There's only one thing in the world that sounds like a gunshot. Are you sure? Dengan bergegas, Ed berusaha keluar rumah untuk mencari tahu sumber dari tembakan tersebut. Di dalam hutan sendiri, Derby masih berusaha meloloskan diri dari kejaran para penculik. Hingga akhirnya dia benar-benar bisa lolos dari penculik dengan memanfaatkan sebuah benda yang dia bawa. Sementara itu, nasib baik justru didapat oleh si anak yang tanpa dia sadari dia ditemukan oleh Ed. Dan langsung membawanya ke dalam rumah disusul oleh Derby yang sampai di tempat tersebut. You know this girl? You got her. Ash and Lars kidnapped her. She was in their van. Keadaan mencekam jelas melanda Derby pada saat itu. Dengan napas terengah-engah dia berusaha menjelaskan bahwa si anak itu adalah korban penculikan yang telah Ash dan Lars lakukan. Mendengar hal itu, Ed dan Sandy jelas merasa shock dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Ash dan Lars akan berusaha menyerang tempat itu dengan senjata yang mereka bawa. Akan tetapi nyali mereka menciut manakala Ed mengintimidasi mereka dengan mengatakan bahwa jika mereka maju, maka dia tidak segan-segan membunuh mereka dengan senjata shotgun yang dia bawa. Yang padahal hal tersebut tidak lebih dari gertakan semata untuk menciutkan nyali para penculik tersebut. They're gonna kill us. Give us the girl, and no one gets hurt. You walk through that door, I will shoot you dead. Tak mau menyerah begitu saja, Ash mengatakan bahwa mereka mempunyai obat yang si anak butuhkan untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Sehingga jika Ed masih menahan anak itu, maka cepat atau lambat dia akan lemah karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sandy yang merupakan seorang perawat. Si anak harus cepat-cepat mendapat obatnya agar kondisinya lekas membaik. Untuk itu dia menyarankan agar si anak diserahkan kepada penculik itu. Toh mereka juga tidak akan membunuh si anak, ucapnya. He's right. Jim, she will die if this girl does not get her medication. Pada titik ini Ed terlihat dilema antara menyerahkan si anak atau tidak kepada para penculik itu. Beruntung Derby mempunyai cara untuk melakukan pertukaran dengan sang penculik. Mereka akan mencoba bernegosiasi menukar kunci mobil yang Derby bawa dengan obat yang ada di tangan mereka. Namun hal tersebut tidak direspon oleh Ash yang justru mengambil bensin untuk membakar tempat itu. Is getting yourself killed for a stranger. I'm a Marine, you idiot. Di dalam rumah Ed terus didesak oleh Sandy agar bisa menyerahkan si anak kepada para penculik karena kondisinya semakin memburuk.
Namun lagi-lagi hal itu ditentang oleh Ed yang terus berusaha bernegosiasi dengan para penculik sambil mengulur waktu menunggu Derby menemukan sesuatu yang akan mereka gunakan untuk melawan para penculik itu. Di luar sendiri As bersiap untuk melemparkan pemantik yang akan membakar tempat itu. Sementara itu di dalam Derby dan yang lain sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ketika suasana semakin menegang, secara tidak terduga si anak tersadar dan kembali mengatakan sesuatu. Is this Lowry? This is my maid, Mrs. Lowry, and Bury this kid in the mountains and you get nothing. Kembali kita dibuat terkejut manakala Sandy juga terlibat dalam kasus penculikan itu. Bahkan sang suami pun tidak menyangka dengan sikap dan kelakuan dari istrinya itu. Sandy bahkan dengan sengaja mengatakan bahwa Ed tidak memegang senjata sama sekali. Sontak hal tersebut membuat As dan Lars berada di atas angin dan bersiap untuk menyerang mereka semua. Aduh, ayah banyak. He doesn't have a gun! Merasa sudah bisa mengendalikan keadaan, As tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan membuat keadaan di sana menjadi tegang. Dia pun kemudian menodong Ed agar tidak macam-macam dan tidak melakukan hal-hal yang merepotkan. Sementara itu Ed sendiri hanya terdiam dan masih tidak percaya dengan atas apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Walaupun begitu, Sandy masih mempunyai rasa kemanusiaan dengan menolong si anak agar kondisinya cepat membaik. Kemudian dia menjelaskan bahwa semua ini akan berakhir ketika mereka semua akan mendapatkan uangnya, sehingga tidak diperlukan adanya keributan atas semua ini. We weren't ever even supposed to meet. You're still gonna ransom her, right? Jay, and nothing is going to happen to her, right? Akan tetapi Derby membantah hal itu, karena faktanya As akan menjual si anak kepada orang lain yang mau menawar dengan harga yang lebih tinggi. Sontak, hal tersebut membuat Sandy menjadi terkejut. Kemudian dengan ekspresi tanpa belas kasihan As menembak Ed, disusul dengan ulahnya yang melepaskan tembakan ke arah Sandy. Melebok, ya. Lebih dari itu, As kemudian memaku tangan Derby agar tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian dia menanyakan kunci mobil yang Derby simpan. Awalnya Derby tidak mau memberitahu letak kuncinya. Namun setelah si penculik menodong si anak, akhirnya Derby mau tidak mau memberitahu letak kuncinya. Setelah itu terjadi keributan ketika As sedang mencari kunci mobil yang Derby sembunyikan. Di sana Derby bisa dengan susah payah merebut senjata yang ada di tangan Ras. Kemudian terjadi adegan todong-menodong antara As dan Derby, tapi tiba-tiba tanpa sengaja Lars tertembak tepat di bagian kepalanya yang membuat sang penculik itu sekarat. Namun yang lebih pianyingin lagi ialah ulah Derby yang justru kabur dari tempat itu, yang padahal dia memegang senjata dan bisa saja menembak As di tempat, tapi yang dia lakukan malah pergi dari tempat itu karena disuruh oleh pas sutradara. Aduh. Don't touch it. I wanna go home. Sementara itu pesan yang Derby kirim kepada pihak kepolisian secara tidak sengaja diterima oleh mereka. Kemudian mereka pun mengirim satu agennya untuk memantau keadaan di sana. Namun yang jadi masalah, si agen tidak mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya. Sehingga dia menyuruh As dan Derby untuk diam dan tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan, tapi tanpa diduga Derby melepaskan tembakan ke arah As. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat si penculik itu mati karena dia tidak tertembak di bagian vital. Polisi yang melihat hal itu hanya ngebacot teparuguh tanpa melakukan tindakan yang berarti. Kemudian As yang masih bisa sadarkan diri terbangun dan langsung menembak ke arah Derby. Setelah itu dia mengerahkan senjatanya ke arah polisi, hingga membuat polisi yang baru main film itu menjadi mati yang membuatnya hanya berakting sebentar saja. Ketika Derby sedang sekarat, As justru bermain-main dengannya dengan menanyakan dia menginginkan ditembak di bagian mana. Yang hal tersebut membuat Derby mempunyai kesempatan untuk mengambil obeng dan menusuknya ke arah As hingga membuatnya mati pada saat itu juga. Dan film pun diakhiri dengan pelajaran bahwa obeng lebih berbahaya daripada pistol.